litakuna liman khalfaka ayah, supaya bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang di belakangmu. Berdasarkan ini para ulama mengatakan melestarikan benda-benda bersejarah, tempat-tempat yang berhubungan dengan sejarah perjuangan itu sunat hukumnya, bukan bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Umar bin Khattab kok ujuk-ujuk ngomong alangkah baiknya wahai Rasulullah kalau makam Ibrahim ini dijadikan tempat sholat. Alasan dan dasar pemikiran apa? Ini berarti Umar bin Khattab punya pikiran bahwa tempat di bumi ini tidak sama. Ada tempat-tempat yang wingit, ada tempat-tempat yang istimewa. Istimewanya satu tempat itu dipengaruhi oleh peristiwa yang melaluinya. Kenapa kok makam Ibrahim? Ya Umar bin Khattab punya keyakinan Nabi Ibrahim itu Khalilullah dan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wong dari 25 nabi itu 15 orang turunan Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim itu manusia berkah. Karena Ibrahim manusia berkah, makam Ibrahim ada di situ. Hitung-hitung ngalah berkah. Itu keyakinan dari Umar bin Khattab. Dan keyakinan Umar itu tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Umar sedang mengatakan wahai Rasulullah, langkah baiknya kalau makam Ibrahim kita jadikan tempat sholat saja. Lalu Allah melarang. Umar itu adalah bid'ah dolalah. Tidak, tapi oleh Allah di ACC. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Hai umat manusia, jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat. Malah di ACC. Itu berarti anggapan, kepercayaan, keyakinan bahwa satu tempat menjadi bernilai berkah karena diinjak oleh orang-orang berkah sudah ada dasarnya, sudah ada alasannya. Nah itulah yang kemudian di dalam istilah Jawa ada yang disebut dengan petilasan. Nah gitu dulu, istilah petilasan. Mulane nanti di Indonesia ini kalau ada petilasan orang soleh misalnya, tempat ini bahasa Jawa dulu, tempat bertapanya Kanjeng Sunan Kalijogo, atau tempat tirakatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahkan tempat lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau tempat wiridnya para wali, itu suka dirawat oleh orang-orang, dijaga, di samping menganggap itu sebagai melestarikan sejarah. Bisa jadi ada anggapan bahwa tempat itu menjadi istimewa karena pernah dilenggahi oleh orang istimewa. Kalaupun kita tidak masuk ke dunia yang sakral seperti itu, tapi kita kadang-kadang kan punya jiwa kenangan. Jadi anggapan dan keyakinan dari Umar bin Khattab bahwa tempat itu adalah mengandung barokah sehingga kok mengusulkan supaya tempat itu dijadikan tempat sholat sunat setelah tawaf, itu diterima, disetujui oleh Allah. Bahkan ayat Al-Quran turun persis dengan usulan Umar bin Khattab. Nah kalau sekarang misalnya ada orang, mungkin Umar bin Khattab kalau hidup sekarang pasti dia akan dibully, Umar ahli bid'ah. Untung saja Rasul masih ada. Dan memang munculnya tukang menuduh bid'ah itu setelah wafat Rasulullah. Rasulullah hidupnya nggak ramai orang dikit-dikit bid'ah itu nggak ada, dikit-dikit sesat itu nggak ada.